Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Ya, hari ini menjawab pertanyaan tentang masalah kolam ya. Jadi nggak saya sebut nama yang tanya karena ada sekitar 4 pertanyaan yang hampir sama berkaitan dengan karamba, kolam karamba. Karamba menggunakan jaring. Nah, sebetulnya karamba menggunakan jaring itu pun pernah kami tayangkan di video sebelumnya juga. Dan itu memang ternyata tidak efektif ya karamba jaring, karena memang karamba jaring yang kita pasang di areal kolam tanah ini banyak dilobangi oleh kepiting sawah ya. Jadi kepiting sawah yang memang melubangi jaring yang kita pasang sehingga banyak jaring yang sobek. Nah, sekarang kita coba menggunakan ini ya, menggunakan kolam yang kita pagar dengan bambu ya. Karena memang ini kita bambunya ini pendek, tujuannya apa? Kalau pendek ini nanti misalkan kita muras kemudian mau mengambil ikan, kita bisa melompat ya, dari samping sudah bisa kita masuk. Nah, di bagian atasnya nanti dipasang waring ya. Jadi ini separuh bambu ya. Separuh bambu nanti separuh waring muter. Jadi kalau misalkan kita nguras ngambil ikan lebih mudah. Nah, dibandingkan dengan yang kolam selatan sana. Kolam selatan sana memang tanpa menggunakan waring, tapi pada saat kita mau nguras, kita ngambil ikan kita harus buka. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini tinggi ya. Jadi pagarnya bambu rapat tinggi. Ya, ini 1,5 meter tingginya. Jadi dipendam di tanah sekitar 15 cm saja. Dipendam di tanah 15 cm, yang sisanya naik ke permukaan. Nah, ini kalau pas kita mau ngambil ikan ini cukup repot ya. Daripada kita harus buka karena sudah terlanjur bambunya kependam di tanah, itu repot harus ngambilnya. Kalau yang seperti ini kalau kita mau masuk ke dalam kolam ini kita harus pakai tangga lipat itu ya, masuk ke dalam kolam pakai tangga ya. Nah, kalau seperti ini memang pastikan areal sekitar pekarangan atau sekitar kolam ini air tidak akan mungkin sampai setinggi 1,5 meter. Yaitu batas hitam dari air itu kelihatan ya. Air yang ada di areal persawahan ini paling tinggi cuma 50 cm airnya. Nggak akan lebih dari itu. Jadi nggak kemungkinan ikan akan banjir keluar. Jadi pemirsa atau sahabat dunia ikan gabus bisa menggunakan sistem seperti ini kalau memang di areal persawahan. Pastikan rapat ya bambunya. Ini cukup aman ya, ini ikannya sudah besar-besar ya. Dan tidak ada yang sempat lompat keluar karena ini sudah tinggi ya, 1,5 meter. Jadi nggak mungkin dia akan bisa keluar. Kalau menggunakan waring yang terbuat dari jaring hitam itu memang yang kita coba banyak yang dilubang oleh kepiting sawah sehingga ikan kita banyak yang keluar ya ke perairan umum ya, jadi tidak bisa panen. Ya, ini pemirsa, jadi teman-teman yang mau membuat kolam di area persawahan tinggal buat aja menggunakan bambu. Ya, ini bisa beli di tempat orang yang biasanya membuat pagar-pagar bambu ya, dari untuk kandang ayam, kemudian pagar bambu sudah lembaran-lembaran, kita belinya sudah lembaran, tinggal kita beli. Kalau di sini dengan panjang 3 meter dengan tinggi 1,5 meter, ini harganya Rp40.000 satu lembarnya. Ya, tinggal kita bisa pasang gitu aja ya. Ya, pemirsa, ini bentuk kolam daripada menggunakan karamba yang terbuat dari jaring itu resiko sobek oleh kepiting, resiko sobek ya karena lapuk ya. Ini bisa. Nah, ini kalau yang di sebelah ini memang kita buat pendek. Ya, mumpung ini musim kemarau, jadi ini musim kemarau, jadi kita masih bisa setting kolam dengan kolam tanah seperti ini di areal persawahan, jadi biar kita bisa tetap budidaya. Jadi kalau misalnya punya areal persawahan yang luas gitu, pakai cara seperti ini agar kita lebih hemat biaya daripada kita harus membangun kolam beton.
Ya nanti kalau sudah panen bagus, sudah hasilnya banyak, lah monggo silahkan kalau mau bikin kolam beton yang lebih bagus. Tetapi dengan kolam ini pun kita sudah bisa budidaya. Ini kita persiapan di musim kemarau, nanti akan kita tebar saat air sudah mulai datang. Ya, jadi proses penyelesaian ini kita lakukan di saat musim kemarau. Berikutnya pertanyaan tentang masalah pagar kolam. Jadi kalau kolam tanah, apakah kalau tidak dipagar itu sudah aman Pak? Padahal ikan gabusnya tidak lompat-lompat, sepertinya kelihatannya tenang. Jadi seperti ini itu belum aman Pak. Jadi contoh ya, kita juga punya kolam seperti ini itu belum aman, tidak safe ya. Makanya ini kalau pembesaran jumlah besar tidak berani ya, karena khawatir pasti lompat ya. Jadi kalau cuman tanggulnya ketinggian 50, 60 sampai 70 cm dari permukaan air, ini tidak aman Pak. Saat seperti ini sepertinya tenang, kelihatannya nggak kemana-mana. Tetapi nanti pada saat malam hari atau musim hujan gerimis, ini bisa berpindah-pindah Pak ikan gabus itu. Ya, lompatnya kita nggak lihat. Ya, jadi ikan yang dulu pernah ada di sini ini sekarang sudah sampai ujung sana itu Pak, sudah sampai ujung sana. Ya, jadi perlu diperhatikan, jangan anggap enteng saat Anda budidaya. Ya, jadi kalau di pembesaran harus betul-betul safe dalam hal pagar pengaman dari ikan yang lompat. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi kolam-kolam ya tepi harus dikasih pagar bambu atau waring ya, setinggi kedalaman air itu. Kalau airnya 1 meter ya tinggian waring 1 meter ya, agar dia bisa tidak ancang-ancang lompat ya. Ini harus diamankan. Nah, bisa juga dengan pagar asbes seperti itu ya. Dipagar asbes tinggi biar dia tidak lompat. Ya, sedikit mengulang tentang masalah tadi jaring kolam menggunakan bambu tadi. Ini ketinggian bambunya yang pendek seperti ini cuma 1 meter ya. 1 meter saja kalau yang pendek ya. Kemudian patoknya menggunakan reng ya. Sama ya, kalau yang ini yang tadi saya sebutkan 1,5 meter. 1,5 meter, kemudian yang ujung sana, yang sebelah sana juga sama 1 meter. Jadi kita membuat kolam yang ada di sini kita akan set menggunakan bambu semua, karena mengingat waktu sebelumnya kita pasang karamba, itu karambanya rusak semua. Tidak bisa lagi digunakan sebelum nanti dijahit kembali. Oke pemirsa, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan bicara, bincang-bincang, membahas dan menjawab seputar masalah budidaya ikan gabus. Semoga Anda sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.